Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai estimasi kematian dengan metode BRAS. Tahapan penghitungan dari metode BRAS pertama, sediakan data jumlah penduduk wanita, WI, ALH, dan AMH menurut kelompok umur 5 tahunan. Yang kedua, hitung rata-rata ALH. Yang ketiga, hitung proporsi anak yang meninggal Q besar I, di mana Q besar I sama dengan jumlah ALH dikurang jumlah AMH dibagi jumlah ALH. Yang keempat, hitung P1 per P2 dan P2 per P3 untuk memperoleh nilai faktor pengali K. Nah, nilai faktor pengali K itu kemudian kita lakukan interpolasi ataupun ekstrapolasi nilainya menggunakan tabel faktor pengali dari BRAS. Setelah kita dapatkan semuanya, kemudian kita hitung nilai Kx atau probability of dying itu dengan formula Kx sama dengan Q besar I dikali Ki. Berikut adalah contoh aplikasi dari langkah 1 sampai 4 pada data ALH dan AMH Sulawesi Utara hasil SUPAS 2005. Di tahap pertama, kita menyediakan data WI, jumlah wanita, ALH, dan AMH. Ini sudah tersedia datanya. Jadi menurut kelompok umur 5 tahunan, 15-19 sampai di sini contoh sampai 50-54. Kemudian kita dapatkan ALH rata-rata atau PI, di mana ALH rata-rata adalah nilai dari ALH dibagi dengan jumlah wanita. Jumlah wanita ini bisa data jumlah wanita atau data jumlah wanita pernah kawin. Nah, ini sesuai tabel kita bagi saja kolom 3 dibagi kolom 2. Jadi 3.793 dibagi 84.561. Ini kita dapatkan 0,0449. Selanjutnya kita lakukan yang sama untuk yang kedua, P2-nya. Itu 45.699 dibagi 86.180. Kita dapatkan. Dan lakukan juga untuk P3. 100.159 dibagi 84.939. Nah, ini kita dapatkan nilainya 1,1792. Nah, kemudian kita hitung juga proporsi anak meninggal atau Q besar I. Nah, Q besar I ini kita dapatkan dengan menghitung antara ALH dikurang AMH dibagi ALH. Jadi pertama kita hitung 3.793 dikurang 3.793, 0 dibagi 3.793. Ya, nggak ada ya nilainya. Kemudian yang kedua, 45.699 dikurangi 44.870 dibagi 45.699. Kita dapatkan 0,0181. Nah, dengan cara yang sama kita dapatkan juga nilai I besar I untuk kelompok umur lainnya. Tadi kita sudah mendapatkan nilai ALH rata-rata atau PI. Nah, kita tadi sudah hitung untuk P1, P2, dan P3. Nah, kemudian kita hitung di tahap 4 nilai antara rasio P1 dengan P2, yaitu 0,0449 dibagi 0,5303. Ini kita dapatkan rasionya 0,085. Dan kalau kita menggunakan yang kedua, rasio antara P2 dengan P3, kita dapatkan 0,5303 dibagi 1,1792 sama dengan 0,450. Dari sini kita aplikasi dengan cara
interpolasi nilai yang tadi kita dapatkan, yaitu nilai 0,085 dan 0,45 itu dengan tabel faktor pengali. Jadi tabel faktor pengalinya seperti ini ya. Ini kemudian kita lihat, kita tadi punya nilai 0,085 hasil dari rasio antara P1 dengan P2. Nah, 0,085 dalam tabel faktor pengali itu ada di antara 0,090 dan 0,045. Jadi ini saya tulis lagi di sebelahnya, ini 0,085 ada di antara 0,090 dan 0,045. Kemudian kita lihat kelompok umur yang bersesuaian. Nah, dalam tabel faktor pengali kan tadi sudah ada nilainya. Sudah ada nilainya ya, 15-19 sampai 60-64. Kita lihat nilai yang di dalam tabel tersebut. Antara 0,090 dan 0,045 itu ada di 1,129, antara 1,254 dan seterusnya. Jadi kita lihatnya kolom ini ya, kolom 2 ini, 8 dan 9. Nah, kemudian ini kita sajikan sini kan. Nah, kemudian kita lakukan interpolasi nilai ini sehingga kita akan mendapatkan nilai-nilai KI untuk setiap kelompok umur ya. Jadi dapat 1,143 dan 1,087 dari mana? Ini kita dapatkan dengan cara membuatnya seperti berikut ini. Jadi kalau kita melakukan interpolasi itu sebenarnya mirip-mirip lah kalau kita bentuk seperti trapesium. Nah, gitu ya. Trapesium. Jadi ini contoh penghitungan interpolasi nilai K untuk kelompok umur 15, 19 dan 20-24 berdasarkan rasio P1 P2. Nah, tadi kita menghitung untuk dua kelompok umur, ya kan? Nah, kita ketahui tadi nilainya 0,085. Itu ada di antara 0,045 dan 0,090. Dalam tabel faktor pengali, nilai 0,045 adalah 1,254 dan 0,090 adalah 1,129. Sehingga kita mau nyari nilai yang ada di tengah ini berapa sih? Nah, ini kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini ya, antara jadi kayak trapesium. Nah, ini kita bisa hitung dengan menghitung sudutnya, yaitu menggunakan tangan alfa. Nah, di mana tangan alfa sudah kita ketahui adalah depan dibagi samping. Nah, yang di depan yang pertama siapa? Ini kita lihat B ya. B dibagi C. Kalau kita lihat segitiganya yang full. Nah, kalau kita lihat segitiga yang kecil, tangan alfa juga berarti nilai A dibagi dengan D. Sehingga kita bisa tuliskan di sini tangan alfa sama dengan B per C dibagi A per D. Di mana nilai B ini kita dapatkan antara 1,254 dikurangi 1,129. Dan nilai C adalah selisih antara 0,045 dengan 0,090. Sedangkan nilai A adalah nilai yang kita cari dikurangi 1,129 ya di sini ya, dibagi nilai D itu adalah selisih antara 0,085 dan 0,090. Kemudian kita lakukan kita silangkan ya penghitungan ini sehingga kita dapatkan untuk faktor pengali kelompok umur 15-19 yaitu sebagai berikut, yaitu 1,129 ditambah 1,254 dikurang 1,129 dikali 0,085 minus 0,090 dibagi 0,045 minus 0,090 sehingga kita dapatkan 1,143. Begitupun untuk kelompok umur 20-24 kita lakukan dengan cara yang sama. Kita dapatkan nilainya sebagai berikut. Jadi 1,082 ditambah 1,129 minus 1,082 dikali 0,085 minus 0,090 dibagi 0,045 minus 0,090.
sehingga kita dapatkan 1,087. Nah, coba hitung interpolasi nilai K berdasarkan rasio antara P2 dengan P3. Nah, kemudian setelah kita menghitung semua nilai faktor pengali antara rasio P1 dengan P2 dan antara rasio P2 dengan P3, kita mendapatkan nilai faktor pengali yang sudah lengkap. Yaitu tadi P1 per P2 ada 1,143, 1,087 dan seterusnya. Kemudian dengan cara yang sama untuk rasio P2 dengan P3 kita dapatkan 1,029, 1,037 untuk kelompok umur 20-24 dan seterusnya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap terakhir. Di tahap terakhir kita mencari nilai Qx, di mana Qx merupakan perkalian antara proporsi anak meninggal Q besar I dengan faktor pengali Ki. Nah, untuk Qx berdasarkan rasio P1 dengan P2, kita dapatkan nilai sebagai berikut yang ada di kolom 6. Dan untuk nilai Qx berdasarkan rasio P2 dengan P3, kita dapatkan pada kolom 7. Sebagai contoh, ini kita yang dikotakin ini ya, nilai 0,0197, yaitu hasil perkalian antara 0,0181 dengan 1,087, yaitu 0,0197. Ini apa artinya? Jadi berdasarkan rasio paritas kelompok umur 15, 19, dan 20-24, probabilitas kematian sebelum usia 2 tahun adalah 0,0197, yang berarti terdapat kematian anak usia 2 tahun sebesar 19,7 per 1000 kelahiran hidup. Ya, jadi kenapa rasio paritasnya 15, 19, dan 20-24? Karena dia berdasarkan tadi ya, P1 dengan P2. Kemudian kita untuk membacanya, karena ini kematian anak atau kematian selain kematian ibu, itu adalah pengalinya 1000 kelahiran hidup. Nah, jadi ini kita kalikan 1000 sehingga nilainya 19,7. Oke. Kemudian bagaimana membacanya kalau untuk rasio berdasarkan rasio P2 dengan P3? Ini sebagai contoh, ini yang 0,0188, ini didapatkan dari perkalian antara proporsi anak meninggal kelompok umur 20-24, yaitu 0,0181 dikali faktor pengali untuk rasio P2 dengan P3, yaitu 1,037. Nah, ini kita dapatkan 0,0188. Nah, interpretasinya adalah berdasarkan rasio paritas kelompok umur 20-24 dan 25-29, probabilitas kematian sebelum usia 2 tahun adalah 0,0188, yang berarti terdapat kematian anak usia 2 tahun sebesar 18,8 per 1000 kelahiran hidup. Berikut adalah data untuk latihan. Coba hitung nilai angka kematian bayi dan angka kematian anak menggunakan metode BRAS berdasarkan data di bawah ini. Selamat mencoba dan semoga sukses. Berikut adalah referensi yang bisa digunakan untuk mempelajari metode BRAS ataupun metode estimasi kematian lainnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.